Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh melaksanakan hidup kami sehari-hari yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yeremia 10 ayat 23 yang berbunyi, Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Tuhan yang menentukan jalan dan langkah umat-Nya. Keberadaan hidup kita umat manusia di seluruh muka bumi ini adalah semata-mata hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan Allah Bapa kita yang dinyatakannya di dalam Yesus Kristus secara manusiawi, dan persekutuan Roh Kudus saja yang ada di hati kita sebagai bait-Nya. Sesungguhnya perlu untuk kita ketahui dan kita sadari betul bahwa semua orang itu memiliki tujuan dan sasaran atau impian yang hendak diraihnya. Dan bagi kita orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus ini, untuk sampai kepada tujuan, kita harus menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita umat-Nya. Karena itu, jika Tuhan yang menunjukkan jalan, maka Dia jugalah yang akan senantiasa harus kita akui, yang dapat menuntun dan memimpin kita serta memampukan kita untuk melaluinya, melewatinya, dan mengalaminya dengan penuh sukacita oleh karena anugerah-Nya yang begitu hebat itu bagi kita. Lupakanlah masa lalu dan jalanilah hari-hari hidup kita dengan menuruti kebenaran firman Tuhan di dalam pikiran, hati, akal, perasaan kita ini. Percayalah saja hanya kepadanya. Jangan jadikan suatu kegagalan apabila terjadi sekarang ini pada diri kita sebagai akhir dari segalanya. Tetapi jadikan pula kegagalan itu sendiri sebagai pelajaran dan batu loncatan untuk menjadi lebih baik lagi, karena Tuhan yang selalu beserta dengan kita umat-Nya. Jangan pernah kita menyerah dan jangan meragukan akan pertolongan Tuhan Allah Bapa kita di dalam kita menjalani hidup kita di dunia ini. Karena firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ingatlah bahwa Tuhan merancangkan jalan yang terbaik bagi kita umat-Nya yang mau hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Hanya Tuhan yang tahu jalan mana yang baik dan jalan mana yang sukar untuk ditempuh. Percaya dan yakinlah bahwa Dia adalah Immanuel, yang berarti Allah yang beserta dengan kita melalui Yesus Kristus, yang hingga sekarang melalui dan di dalam Roh Kudus ketika kita jatuh pada tangan kuat yang menopang, maka percayalah untuk selalu kita sadari, untuk selalu kita jadikan justru memberi semangat dan kekuatan baru, karena kita berada di tangan Tuhan yang Maha Kuat. Tangan Tuhan yang Maha Kuat itu dengan kuasa-Nya yang tak tertandingi akan memegang kendali hidup kita ini. Kiranya Roh Kudus, dan hanya Dialah yang sanggup untuk menolong kita dan memampukan kita untuk bisa dan mau dituntun dan dikendalikan supaya kita mengandalkan Dia saja. Karena ingatlah ketika umat manusia memohon kepada Tuhan Yesus Kristus
supaya ditunjukkannya jalan menuju kepada kehidupan yang tidak berhenti kepada kehidupan di dunia ini, karena semuanya yang ada di kolong langit ini maupun yang ada di alam semesta ini adalah suatu kehidupan yang sementara, tidak bersifat kekal. Kita akan sampai kepada rumah Bapa surgawi, rumah yang kekal selama-lamanya. Maka Tuhan Yesus Kristus telah berfirman dulu kepada para murid-Nya, tapi sekarang juga tetap berkumandang seperti yang dituliskan di dalam Yohanes 14 ayat 4 sampai dengan ayat 6 ini yang berbunyi, "Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ?" Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan pada saat ini. Kami sungguh bersyukur, kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami mampu untuk sungguh-sungguh tahu bahwa umat manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya sendiri, dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya sendiri. Semua ditentukan oleh Tuhan. Semuanya, jalan maupun langkah kami ini ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus. Tuhan, sungguh harus kami akui yang menentukan jalan dan langkah kami umat-Mu Bapa. Maka ketika kami sedang berada pada saat berjalan dalam langkah kehidupan iman percaya kami, yang saat ini kami rasakan begitu mengganggu karena adanya sakit penyakit yang bersifat rohani sedang ada dalam hati, akal, pikiran kami ini Bapa, tolong kami supaya kami boleh dikembalikan kepada status pemulihan, kepada suatu kehidupan yang rohani, yang sehat, yang betul-betul sembuh dari gangguan kuasa setan, kuasa iblis, dan kuasa sakit penyakit apapun juga. Kami percaya Tuhan mau sembuhkan, pulihkan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.